Ya, jadi ya kasroh bertasdid itu yang dalam kurung itu ya Bu ya. Terus bertemu ya sukun atau ya mati, tulisannya yi itu ya Bu. Itu panjangnya cuma satu alif. Contoh, ya ini matamkin itu tidak terlalu banyak ya. Contoh, ummi yi, ya yi itu matamkin. Ada dua ya atau Bu? Mana toh Kak? Ada dua ya. Yang pertama ya kasroh bertasdid. Ya yang kedua mati. Ya itu namanya matamkin. Matankin namanya matankin. Terus yang kedua Tankin. Jadi sama ya. Ya pertama kasroh bertasdid, ya yang kedua mati. Hoyitum. Terus yang ketiga nabiyina, ya jadi disingkat yi, itu ya Bu. Itu ada dua ya, yang pertama kasroh bertasdid, yang kedua ya-nya mati, itu namanya matankin. Terus kita ke matlin. Matankin sama matlin. Matlin itu fathah diikuti wawu mati atau ya mati bertemu huruf hidup, dibaca waqaf. Panjangnya berapa Bu? 3 alif atau 6 harokat. Jadi yang layar itu yang dibaca 5 harokat, kemarin sudah saya sebutkan hanya 3. Jadi layar selain yang 3 ini berarti panjangnya 6. Tapi ini matlin ini tidak ada layarnya, sebab ada waqaf, sebab diwaqafkan. Coba kita lihat di surat Quraisy, itu bisa ya Bu. Li'ila fi Quraisy. Kita buka aja Qur'annya. Li'ila fi Quraisy. Ini di akhir-akhir ayat semuanya matlin. Ya. Di surat Quraisy halaman 602. Sudah Bu? Ya. Perhatikan tadi matlin adalah fathah diikuti wawu mati atau ya mati. Jadi fathah diikuti wawu mati atau ya mati, bertemu huruf hidup, dibaca waqaf. Contoh ya Bu, li'ila fi Quraisy. Ro-nya itu tandanya fathah atau kasroh atau dhammah Bu? Fathah. Berarti matinya adalah fathah ya, pertama ya. Terus diikuti apa yang huruf mati? Ya mati. Tadi di sini diikuti yang ya mati ya. Fathah yaitu huruf ro, diikuti ya mati, bertemu huruf hidup shin. Betul enggak Bu? Shin itu huruf hidup. Nah kalau panjenengan membacanya waqaf, dibacanya waqaf itu menjadi hukum matlin, sehingga roinya dibaca panjang 6 harokat. Li'ila fi Quraisy, ya, Quraisy jadi panjang. Tapi kalau jenengan disambung ya berarti pendek. Li'ila fi Quraisy pendek kalau disambung ya. Tapi kalau panjenengan diwaqafkan, roinya jadi panjang 6
harokat. Roish, ro tandanya fathah diikuti ya mati. Betul ya Bu? Bertemu huruf hidup sin dibaca wakof. Terus yang ayat kedua sama ya. Ila fihim rihlatash syita'i was so itu tandanya fathah diikuti apa? Ya mati ya kan? Bertemu huruf hidup fi ya dibaca wakof sama. Jadi kalau panjenengan baca wakof sama. Wasoif. Ayat ketiga juga sama. Fathah diikuti ya mati, bertemu huruf hidup dibaca wakof. Falyabudu rabbahadzal ba. Banyak itu fathah di. Terus diikuti ya mati, bertemu huruf hidup ti, ya kan? Dibaca wakof. Nah, yang terakhir ayat 4 ini baru ketemu wawu. Tadi ketemu ya mati, sekarang ketemu wawu ya. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kho-nya itu fathah, ketemu wawu mati, bertemu huruf hidup ya, dibaca wakof. Khauf. Nah itu berarti namanya madlin. Contoh apalagi madlin? Contoh yaum ya Bu ya, yaum ya, yaum. Jadi bisa juga ini ada nanti di Al-Quran yaum ya, ya tandanya fathah diikuti wawu mati. Misalnya yaum tanda wakof misalnya ya Bu. Nah, yaum apalagi qaum ya, saum. Nah itu ya Bu ya. Nah itu saum ya. Jadi fathah diikuti wawu mati atau ya mati ya, bertemu huruf hidup dibaca wakof, itu madlin. Nah, terus yang selanjutnya ini ada mad lazim 4 jumlahnya. Mad lazim jumlahnya 4. Mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musbah harfi ya, ada mad. Kita ke mad lazim musaqqal kalimi dulu. Sampai mad lazim musaqqal kalimi saja ya. Mad lazim musaqqal kalimi ya, mad lazim musaqqal kalimi itu mad tabi'i. Mad tabi'i itu fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya, dhammah diikuti wawu, itu mad tabi'i ya. Mad lazim musaqqal kalimi itu mad tabi'i bertemu huruf yang bertasydid. Huruf yang bertasydid panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh walad do itu tadinya fathah ya Bu. Terus kan diikuti alif itu do, gitu ya Bu ya. Itu kan do diikuti alif, fathah diikuti alif. Terus bertemu huruf lam yang ada tasydid. Nah maka do-nya dikasih layar akhirnya.
Supaya apa? Agar membaca donya itu dipanjangkan menjadi 6 harokat. Yang tadinya mad tabi'i hanya 2 harokat, yaitu do, tapi karena ketemu lam yang bertasydid, di atas donya ada dikasih layar, memberikan isyarat kalau ketika membaca do itu dibaca 6 harokat, jangan walam dol. Nah, itu berarti kurang panjang ya, masih dibaca mato bi, walam dol itu masih mato bi. Nah karena ada layar berarti panjangnya 6, panjangkan 6 dulu donya, walam dol, masuk ke lam, lin, itu ya Bu ya. Terus lagi, contoh lagi, atuha, ha itu matobi ya Bu, karena hanya fathah diikuti alif, betul enggak? Ha itu kan huruf H gandeng dengan alif, betul enggak? Hanya fathah bertemu alif atau diikuti alif. Ha, terus ketemu huruf jim, betul enggak Bu? Jimnya ada tasydidnya enggak? Jimnya ada tasydidnya. Jadi matobi'i ha bertemu huruf yang bertasydid yaitu jim. Sama nanti hanya ini juga panjangnya 6. Atuhaj masuk ke jim. Ya. Ju jimnya doma, betul enggak Bu? Diikuti Pak wawu, itu kan matobi tadi ya, fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya, doma diikuti wawu. Ju itu jimnya doma diikuti wawu, berarti bacaan ju itu matobi. Terus bertemu huruf nun yang bertasydid, sehingga sama junya ini juga dibaca 6. Jun ya, baru ni. Nah itu ya Bu. Jadi ini bacaan mad lazim musaqal kalimi ya. Dengan nanti dikembangkan sendiri, cari huruf, cari bacaan Al-Qur'an yang mad lazim musaqal kalimi, banyak ya di Al-Quran ya, bisa dicari, dikembangkan sendiri ya. Paham ya Bu ya? Cukup ya. Ada pertanyaan Bu? Cukup Bu Windy. Ya cukup aja ya, nanti kalau bingung ya. Ya nanti ketika kita pas tadarus kita ketemu bacaan-bacaan yang sifatnya mat kita bahas ya. Termasuk tadi itu bacaan tasbih ya. Tasbih tadi ada tulisan aa